Ibu Elisa Mariam Irawan ya Bu ya. Iya. Bu, waktu dan tempat saya persilakan, 4 wajah menaungi Ibu. Oke, selamat malam Bapak. Tapi suaranya agak sedikit bergema ya. Saya nggak tahu di headsetnya saya agak sedikit bergema. Saya nggak tahu apakah suara yang Bapak Ibu dengar suaranya bagus atau enggak. Kalau seandainya Bapak Ibu bisa bagus ya. Bagus. Karena feedback di suara saya. Oke. Sebentar. Saya mau perjumpaan perdana buat setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Batra Surya Baru, dan saya mau berkata salam berjumpa untuk yang perdana ini. Nama saya panjangnya Elisa Maria Irawan. Saya ada terhisap di dalam sebuah pelayanan di Kota Bekasi, dan sampai hari ini saya masuk ke tahun yang ke-6 saya full time ya. Saya terakhir ini memang semenjak adanya pandemik dan segala macam, kita pertemuan secara offline gereja nggak bisa, sehingga mau tidak mau kita memikirkan 1 dan 2 cara di mana banyak orang haus dan lapar akan firman Tuhan. Akhirnya saya juga terbawa masuk untuk mengajar di setiap Zoom dan Zoom ya. Tapi Zoom yang saya spesifiknya adalah saya lebih banyak bicara soal karunia kenabian atau pemanggilan kenabian yang Tuhan mau bangkitkan di akhir zaman itu. Ya, maksudnya di angkatan kita ini. Dan malam hari ini saya mau menyampaikan satu hal yang saya rasa berkenaan dengan tahun baru Imlek Cina. Saya secara keluarga besar merayakan karena di dalam darah saya bagaimanapun juga ada darah Cinanya. Gitu. Jadi keluarga saya besar juga Chinese, keturunan Tionghoa, tapi hanya tahun ini saja kami tidak bisa berkumpul bertatap muka. Biasanya kita makan besar dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau ceritakan bukan persoalan di tahun baru Imleknya atau tahun baru Cina-nya. Tetapi yang saya mau ceritakan adalah apa yang menjadi pesan Tuhan, karena biar bagaimanapun falsafah orang Cina atau orang Tionghoa itu punya sebuah pemikiran, punya filosofi, punya sebuah falsafah yang dimana saya sendiri juga dilahirkan dalam kondisi dan dibesarkan dari keturunan kepada keturunan, sebuah falsafah yang begitu melekat di dalam darah dan daging saya. Sekalipun saya sudah kenal Yesus, saya kenal Kristus, saya sudah dibaptis, dan saya dibaptis Roh Kudus dan lain sebagainya, tetapi itu tidak bisa serta-merta itu hilang dari tubuh saya. Bahkan seringkali saya sudah bergumul, bahkan seringkali sampai detik ini hari pun saya masih harus berjuang untuk mematikan semua kedagingan filosofi yang masih melekat sampai hari ini. Saya nggak ngerti gimana caranya. Ya, salah satu yang saya berjuang dengan begitu luar biasa adalah setiap kali kalau keluarga besar berkumpul, mereka itu selalu tanya, kamu gimana kabarnya? Show kamu apa ya? Saya diam, saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab keluarga saya. Akhirnya mereka mulai nembak-nembak, ngira-ngira. Kamu show babi kan? Kamu babi kan? Enggak, saya bukan babi. Jadi orang Chinese itu selalu kalau kamu lahir di tahun ini orang Cina berkata kerbau unsurnya tembaga. Ya, sebelum mereka bahkan 1 minggu sebelum mereka itu masuk ke perpindahan tahun baru Cina, mereka itu sudah mulai meramal. Mereka punya aturan secara khusus apa tahun kerbau itu apa yang bagus, warna apa yang bagus, tata letak yang seperti apa yang bagus. Mereka punya ramalannya. Saya nggak tahu dengan saudara yang dari suku-suku yang lain. Yang saya tahu adalah orang Tionghoa, orang Cina kayak begitu. Dan mereka biasanya akan menyesuaikan tahun ini menyambut kedatangan tahun baru Imlek itu dengan pakai warna apa, nuansa apa yang paling kuat. Ya, itu yang saya perhatikan bertahun-tahun yang ada di keluarga saya.
Tapi semenjak saya keluar terima Tuhan dari keturunan dari papa kami dan mama kami orang pertama yang terima Tuhan Yesus Kristus dan kami terima, dan kita adalah keluarga yang paling banyak menjadi hamba Tuhan dan menyerahkan diri dan hidup untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan. Oke, biarpun kami sudah melayani Tuhan, kami masuk di dalam kegerakan dan lain sebagainya. Saya sampai detik ini hari masih terus harus berjuang untuk bisa meyakinkan sanak saudara saya yang masih belum kenal Tuhan. Untuk merubah sebuah filosofi atau cara berpikir yang selama ini mereka wariskan dari turun-temurun, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Nah, ini yang saya mau sharekan kepada saudara. Karena banyak orang meramal bahwa tahun kerbau itu adalah tahun kerja keras. Mereka berkata karena unsurnya lembaga, ada sesuatu yang keras yang orang tidak gampang untuk bisa menerobos atau menembusnya. Mereka berkata sebagaimana tahun 2020 sudah lewat, mereka berkata tahun 2021 akan semakin lebih berat lagi karena unsurnya tembaga. Jadi harus punya trik tertentu untuk bisa menerobos untuk segmen ataupun hal-hal tertentu, baik itu ekonomi maupun pelayanan ataupun pemerintahan, politik dan segala macam. Mereka berkata akan mengalami sesuatu yang sangat alot. Itu kata mereka. Oke. Nah, malam hari ini saya mau minta Bapak Ibu Saudara, saya mohonkan izin. Saya tidak menggurui Bapak Ibu Saudara, saya tahu kebanyakan di grup ini yang di Zoom pada malam hari ini adalah hamba-hamba Tuhan, gembala sidang yang punya umat, yang punya gereja dan lain sebagainya. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan share apa yang menjadi pesan Tuhan yang saya dapat waktu memasuki tahun kalender Cina ini. Saya tahu ini bukan sebuah patokan, tetapi saya mau sharingkan lah, mau bawa apa yang menjadi isi hati Tuhan. Oke, sebagaimana tahun 2020 yang kita sudah lewati, dan ini kita memasuki pertengahan daripada bulan Februari, di tahun 2021. Kita tidak bisa menutup mata dan kenyataan di lapangan. Ada begitu banyak kesulitan ekonomi, bahkan banyak bisnis yang bangkrut dan lain sebagainya. Gereja sampai detik ini hari, bahkan termasuk gereja yang besar-besar dengan denominasi yang besar-besar yang kita lihat selama ini, gereja yang gedung yang mewah dan segala macam, sampai detik ini hari nggak bisa beribadah. Dan kebanyakan kita ujungnya ketemu dengan Zoom. Satu sisi saya secara pribadi bersyukur karena dengan Zoom antar negara dan benua bisa ikut gabung dalam satu komunitas. Cuman yang tidak enaknya kadang-kadang suara feedback, kadang-kadang suara putus-putus, kadang-kadang juga kita cuman hanya lihat sekilas, kadang-kadang hanya wajah pembicaranya aja yang kelihatan, yang lainnya tertutup, kita hanya lihat bayangan hitam, kita nggak ngerti, kita cuma tahu ada namanya saja, tetapi nggak. Bu Elisa, suaranya putus, Bu. Ini salah satu kendala, ya ini kalau... Barusan disenggol dikit dia langsung putus. Oh ya, gak apa-apa. Oke. Lanjut Pak, tadi Bapak share apa? Oh tidak, saya bicara ini kerbau lokam. Ya kan, nah Ibu lanjut Bu, ini berhenti lagi Bu. Kayaknya internetnya saya nih di rumah, wifi-nya lagi error. Lagi down ya, oke lanjut Bu. Iya, saya tadi sampai di mana jadi lupa nih gara-gara wifi. Oh ya, soal tahun baru Cina ya, soal tahun kerbau ya. Ya kurang lebih itulah filsafat atau filosofi orang Cina yang berkata tahun ini adalah tahun yang sangat sangat panas. Karena kerbau itu lambang karakternya pemarah, tidak gampang terpercik atau terpicu dengan kemarahan, keras kepala, katanya begitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang Tuhan berikan saya sebuah penglihatan, persis seperti yang tadi Pak Wesley lagi sharing, lagi cerita tentang soal matador. Tiba-tiba hari Sabtu kemarin tuh saya melihat sebuah penglihatan. Saya lagi berdoa, saya lagi tanya Tuhan, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah penglihatan. Penglihatannya itu seperti ini.
Tiba-tiba saya berada di sebuah stadium yang cukup besar sekali, seperti stadiumnya zaman orang-orang Romawi begitu. Jadi mengerucut begitu, ada tempat duduknya melingkar begitu, dan kemudian saya lihat orang-orangnya penuh dengan yang apa, sekeliling itu penuh dengan orang-orang raja-raja, bangsawan-bangsawan. Kenapa saya bisa berkata itu raja-raja dan bangsawan-bangsawan? Karena saya lihat dari baju yang mereka pakai itu, saya tahu ini bangsawan deh, ini raja-raja deh. Jadi orang biasa itu tidak ada. Dan itu penuh sekali sekeliling stadium besar kayak begitu, dan saya lihat ada seekor kerbau. Seperti biasa ada sebuah olahraga ala Spanyol yang terkenal yang namanya matador, dan ada satu orang yang sudah pakai baju dengan lengkap dengan sebuah kain warna merah sama seperti permainan matador. Dan kemudian waktu kain warna merah itu mulai dikibas-kibaskan ke arah kerbau itu, dan kerbau itu sudah mulai beraksi, dan kerbau itu kemudian mulai siap-siap menyiapkan diri untuk menyeruduk kain merah itu yang ada di depannya dia. Dan berkali-kali sang matador itu mencoba menghindar dari serujukan daripada si kerbau. Biasalah si matador itu beraksi seperti orang akrobatis dan lain sebagainya. Nah, berkali-kali waktu kerbau itu menyerujuk itu si matador dan tidak kena dan lolos, dan entah bagaimana satu dan dua hal membuat kerbau itu menjadi marah. Dan dia sangat marah. Dan waktu dalam penglihatan tersebut, saya melihat mata daripada kerbau itu seperti kelihatan sekali lah dia sangat marah, kemudian dia mengeluarkan dengusnya, bla 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 dan segala macam. Dan satu kali terakhir, saya melihat kerbau itu mencoba mengambil sebuah ancang-ancang dan mencoba untuk menyeruduk kembali ke sang matador dengan cara yang lebih gesit, dengan cara yang lebih cepat. Seruduk sana, seruduk sini, seruduk sana, seruduk sini. Akhirnya saya melihat matador ini kewalahan. Kenapa? Karena si kerbau itu sangat lari cepat, berbalik arahnya begitu cepat, mencoba untuk menjatuhkan si sang matador. Dan saya melihat matadornya itu sudah mulai kelelahan, dan karena mulai mau menghindari dan segala macam. Dan kemudian saya mendengar suara riuh dari para penonton yang ada di stadion itu. Mereka mulai bertanya, karena saking tegangnya dan lain sebagainya. Dan akhirnya di ujung saya melihat si matador akhirnya semakin marah. Waktu dari jauh kerbau itu mencoba berlari dengan kekuatannya. Si matador yang sudah mulai keletihan, kelihatan sekali dia menarik napasnya terengah-engah. Dan kelihatan dari tindakan, perbuatan, dan sikap dari matador itu sudah mulai ketakutan karena sudah kesulitan menghindari serujukan daripada si kerbau itu. Kemudian tiba-tiba si matador itu menutup matanya, menutup kedua matanya dan melihat ke atas. Wah, semua orang yang melihat, yang ada di tribun pada berteriak, wah, melihat si matador itu menutup mata, padahal itu kerbau sudah mulai lari dengan sangat kencang ke arahnya si matador. Dan si matador tiba-tiba tidak mempedulikan hiruk pikuk atau teriakan dari para penonton. Dia tetap aja matanya tertutup, dan kemudian dia hanya melihat ke atas, arah mukanya tuh hanya terarah ke atas. Tiba-tiba dia menyendengkan telinganya, mencoba untuk menangkap suara derap langkah daripada sang kerbau itu arahnya kemana. Tiba-tiba si matador itu mulai bergerak, bergeser pelan-pelan sambil dia kembali mengangkat itu kain merahnya, dan kemudian tiba-tiba si matador mengangkat kain merah dia cuma hanya berputar sedikit aja. Si matador itu cuma hanya berputar sedikit aja, dan kemudian tiba-tiba si kerbau yang lagi begitu marah tiba-tiba lewat dan menyeruduk, dan dia punya tanduk, kerbau yang punya tanduk yang agak panjang dan agak sedikit besar, lari menyeruduk dan kena tembok. Dan yang waktu saya lihat kerbau itu tanduknya nancap ke tembok. Bisa bayangin ya, nancap ke tembok dan tanduknya nyangkut dalam tembok. Dan kerbau itu nggak bisa melepaskan diri, akhirnya sama petugas-petugas yang ada di atrium coba dipegang. Waktu seperti itu saya lihat sang matador itu baru membuka matanya.
Membuka matanya dan dia melihat arah kerbau yang tanduknya nyangkut ke tembok. Nah, selesai penglihatan itu, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, engkau mau coba ngomong apa sih? Saya tahu ini kalender Cina berkata ini tahun kerbau logam. Oke, tiba-tiba Tuhan berbicara ke saya dalam jiwa saya, dalam hati saya, dalam nurani saya. Tuhan berkata, nah, kamu percaya enggak? Banyak orang meramalkan bahwa tahun kerbau ini akan mengalami hal begini, hal begini, hal begini, hal begini. Sebagian besar yang saya dengar maupun yang saya browsing lewat internet itu semua rata-rata yang negatif. Oke, apalagi masih berhubungan dengan persoalan COVID ataupun pandemik dan lain sebagainya, dengan kondisi ekonomi yang diramalkan oleh banyak pakar dan lain sebagainya akan semakin turun dalam beberapa segmen. Kemudian akan ada muncul yang namanya gempa, ada yang namanya pemerintahan di bangsa-bangsa dan beberapa negara mengalami ketidakstabilan dan lain sebagainya. Dan ada beberapa yang meramalkan bahwa gereja akan tetap vakum dan tidak ada ibadah dan kebaktian dan lain sebagainya. Itu saya baca, itu saya lihat, itu saya dengar. Saya bilang, Tuhan, iya, saya juga baca, saya juga dengar. Tapi aku berkata, aku dalam hati ngomong begini, Tuhan, aku mau dengar apa kata surga. Aku memang dengar apa kata dunia. Saya dengar tapi aku tidak pernah menanggapinya, Tuhan. Aku baca di sosial media, aku baca di news, di lokal maupun yang di luar saya baca. Dan semakin kalau saya baca, semakin gentar hati saya berkata. Saya nggak tahu apakah saya harus tetap mempercayai firman Tuhan ataukah saya harus mempercayai perkataan mereka. Ada begitu banyak pakar, yang begitu banyak kita yang bisa kita andalkan, yang mereka punya pendidikan ini, pendidikan itu, yang sangat mendukung latar belakang mereka untuk memberikan sebuah komentar, memberikan sebuah ramalan. Saya bilang, Tuhan, hari ini Engkau berikan aku tiba-tiba sebuah penglihatan yang saya tahu persis Engkau mau coba berbicara. Tuhan berkata, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara membuka di Yesaya pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-11 ayat ke-9 berkata begini, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Waktu pertama kali saya terima ini firman, sejujurnya saya mau berkata, sejujur-jujurnya saya mau berkata, saya tidak pernah menangkap apa maksud dan cerita Tuhan. Sampai satu kali kelak, ada beberapa saudara-saudara seiman yang ada di dalam grup bercerita. Yang tadinya sanak keluarganya, setiap kali menjelang Imlek ataupun tahun baru Cina selalu ada sembayangan dan lain sebagainya. Tetapi ini tahun mereka berkata, saya melihat ada sebuah fenomena yang sedikit berbeda. Tidak ada lagi sembayangan, tidak ada lagi istilahnya sembayangan leluhur dan lain sebagainya. Tidak ada lagi tata krama ataupun tradisi keturunan Cina yang selama ini mereka pegang, yang mereka percaya. Dan kali ini mereka menemukan keluarga dan sanak saudara mereka begitu gampang untuk diinjili, begitu gampang untuk diberitakan nama Yesus dan lain sebagainya. Saya melihat ada beberapa cerita dan kesaksian dari beberapa saudara lebih daripada 5 orang. Dan mereka berkata, saya baru kali ini melihat ada sebuah perubahan secara yang begitu sangat dahsyat di tengah-tengah keluarga besar mereka, di mana selama ini mereka berjuang dengan setengah mati dengan kekuatan mereka untuk memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga besar mereka. Selama ini ditolak. Tapi satu tahun ini, tahun 2021, masuk Imlek 2572, mereka berkata sesuatu yang besar Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan di tengah-tengah keluarga besar mereka. Mereka nggak perlu lagi menginjil, mereka tidak perlu lagi berkata, ayo kenal Tuhan. Satu demi satu tradisi mereka rontok, tapi nggak tahu karena apa.
Karena beberapa teman-teman yang memberikan kesaksian ini juga belum punya kesempatan untuk bertanya apa yang terjadi dengan kalian. Tapi fenomena ini terjadi bukan cuma hanya satu orang, dan itu terjadi kepada beberapa orang dan beberapa kota yang berbeda. Ada sebuah pertobatan yang Tuhan sedang kerjakan lewat adanya pandemik dan COVID. Saya mau berkata ada satu sisi positif, tapi juga ada sisi yang negatifnya. Tapi mari kita melihat yang sisi positifnya di balik dari sebuah yang namanya bencana ataupun pandemik yang kita berteriak sampai detik ini hari. Termasuk saya pun berteriak, Tuhan kapan pandemik ini selesai? Kenapa? Saya percayalah Bapak Ibu sebagai gembala sidang juga kepengen bisa khotbah lagi di tengah-tengah jemaatnya, bertatap muka dengan jemaatnya, bisa menyambut jemaatnya datang dan masuk ke gereja dan berkata shalom, silakan datang ke rumah Tuhan dan kita mari menyembah Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Tetapi karena satu dua hal kita terpaksa harus lewat Zoom. Sekalipun untuk itu kita bersyukur karenanya. Dan kemudian Tuhan kasih lagi satu dua ayat dan cerita. Karena saya bertanya Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kunci-kuncinya apa? Supaya kami bisa melewati tahun 2021 ini dengan penuh kemenangan. Sebagaimana yang kita dengar, banyak orang berkata di tahun 2021 bukannya semakin akan lebih mudah ataupun semakin lebih gampang, tetapi akan semakin banyak kesulitan dan tantangan demi tantangan yang bertubi-tubi yang ada di depan kita. Tuhan memberikan saya secara pribadi ada dua kunci. Kunci ini kelihatannya sederhana. Modelnya model kunci model kunci pintu zaman dahulu. Bukan kunci yang sudah modern tapi zaman dahulu. Dan saya percaya itu bukanlah sebuah kebetulan. Kenapa Tuhan kasih kunci model kunci pintu yang zaman bahala itu loh. Satu kunci yang pertama. Tuhan berkata kepada saya, mari kita buka di ayat yang Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Ini kunci pertama. Mungkin sharing saya malam hari ini kelihatannya sederhana. Tapi saya berkata, saya sudah renungkan, kira-kira 1 minggu ini saya renungkan, bolak-balik saya bilang, Tuhan, apakah ini yang Engkau mau saya sampaikan? Saya nggak peduli nanti akan dinilai khotbahnya nggak bermutu nih, kagak ini, saya nggak peduli lah. Saya cuma mau sharingkan aja, karena itu yang Tuhan berkata, ini kunci untuk menghadapi tahun 2021, supaya kamu bisa memasuki sebuah tahun ini dengan penuh dengan kemenangan. Paling tidak kita menjadi orang yang dijajah oleh tahun demi tahun ataupun filosofis orang-orang dunia. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan pasti mau kita memasuki setiap tahun dengan penuh dengan kemenangan. Ulangan pasal yang pertama ayat 30 sampai ke 36. Saya akan coba bacakan karena ini pengalaman orang-orang Israel berjalan di tengah-tengah padang gurun. Kunci yang pertama saya kasih judul percayalah. Ayat yang ke-30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, kata Tuhan. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang akan berjalan di depanmu. Dan Tuhanlah yang akan berperang untuk kita. Sama seperti yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang Israel di Mesir. Ayat yang ke-31, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Ayat yang ke-33, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah. Dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang. Untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah ku janjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan mendapat negeri itu. Dan kepadanya
dan kepada anak-anaknya, dan akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian yang terhormat, yang saya cintai di dalam Kristus Tuhan, kunci ini saya beri judul yang pertama adalah percayalah. Tuhan berkata sama seperti kepada orang-orang Israel, orang-orang pilihannya Tuhan. Tuhan berkata, aku sudah membawa engkau dan melakukan segala yang dahsyat, memperlihatkan semua kemuliaan, bahkan keajaiban demi keajaiban di depan matamu sendiri, di mana aku berperang bagimu dan berada di depanmu, dan engkau cuma hanya melihatnya, kata Tuhan. Dan tiba-tiba saya merasa bahwa Tuhan itu sama seperti berbicara kepada aku. Kepada diriku, dia berkata, Elisa, aku yang akan berperang untukmu, bukan engkau yang berperang. Dan Tuhan berkata, aku yang akan berjalan di depanmu, sama seperti aku berperang bagimu di Mesir. Di mana aku berperang, di mana Tuhan menyatakan dirinya dengan mendatangkan 10 tulah. Tuhan berkata demikian. Dan 10 tulah yang Tuhan nyatakan di depan mata orang Israel, itu sebetulnya peperangan Tuhan melawan dewa-dewa orang Mesir. Karena dewa orang Mesir itu dikalahkan oleh Allah Yehova Hamashiach, makanya Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Sehingga sampai detik ini hari orang Israel bisa tahu, mengerti bagaimana 10 tulah itu terjadi di orang-orang Mesir. Karena Tuhan sedang menghancurkan dan Tuhan sedang menghabiskan setiap dewa demi dewa orang-orang Mesir dan membalikkan keadaan. Persoalannya kita tidak pernah banyak yang tahu kalau Tuhan itu berperang melawan roh dan dewa-dewa orang Mesir. Saya mau kasih lihat beberapa contoh dan saya mau ceritakan apa sih yang Tuhan balikkan. Pertama ada 10 tulah. Yang pertama ada dewa yang namanya Hapi dan Nun. Itu dewa air. Tuhan membalikkan dan memukul dewa air dengan memunculkan sebuah keajaiban, dengan membangkitkan sebuah keajaiban, sungai Nil jadi darah. Sebetulnya Tuhan itu sedang melawan dewa air. Dan Tuhan membalikkan kondisi penguasa dewa raksasa yang menguasai di air di Mesir dengan membalikkan sungai air itu menjadi darah. Sehingga orang-orang Mesir tidak ada satupun yang bisa mengambil air di sungai Mesir untuk minuman mereka. Karena seluruh sungai Mesir menjadi darah. Itu sebetulnya Tuhan sedang mengalahkan dewa air. Yang saya catat di sini, nama dewa air waktu itu Hapi dan Nun. Ada 2 dewa yang menguasai air sepanjang sungai Mesir. Yang kita tahu cuman air sungai yang di Mesir menjadi darah. Persoalannya kita tidak pernah tahu di balik itu semua kenapa sungai Mesir menjadi darah, karena Tuhan menghabiskan kekuatan dan raksasa yang menguasai sungai Mesir waktu itu. Itu yang pertama. Tidak banyak daripada kita yang bisa mengerti di balik sebuah kejadian ada maksud apa. Kita lebih gampang menilai sebuah kejadian karena apa adanya kejadian. Tidak banyak yang bisa mengerti di belakang kejadian itu ada apa. Sama seperti orang Israel cuma tahu Tuhan membuat tulah air menjadi darah. Tapi orang Israel tidak pernah tahu bahwa Tuhan Yehova Hamashiach sedang mematikan, menghancurkan dewa air yang berkuasa di Mesir. Membalikkannya menjadi darah. Dan Tuhan berkata, apapun ramalan filosofi orang Cina yang mereka katakan, para suhu-suhu, orang-orang Kwame, orang Hongxi yang berkata A sampai Z, seolah-olah mereka mengerti alam semesta apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau izinkan aku berperang untukmu, engkau lihat aku berbuat sesuatu di depan, membalikkan semua keadaan. Cuma Tuhan berkata, percayalah. Tuhan berkata dengan sangat singkat satu kalimat yang sederhana. Percayalah. Saya berbicara di depan para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang yang terhormat.
Selama ini kita begitu gampang bicara kepada jemaat dan umat, percayalah Bapak Ibu. Tetapi pada saatnya dan waktunya Tuhan berkata kepada kita setiap pribadi kita, pelayan-pelayan Tuhan, percayalah. Apakah dengan serta-merta kita akan percaya? Introspeksi diri. Introspeksi. Dan Tuhan berkata, tidak banyak lagi aku dapati para hamba-hambaku yang bisa sesederhana dan sesimpel untuk lagi percaya. Karena pergumulan di dalam hidup dan kesulitan yang mereka hadapi membuat mereka sedikit banyak untuk kata percaya tidak begitu gampang bisa masuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Itu sebabnya Tuhan berkata, kunci yang pertama, percaya. Saya nggak tahu bagaimana level iman, saya nggak tahu bagaimana level percaya Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami, pergumulan dan kesulitan yang Bapak Ibu alami di depan, saya nggak tahu. Tapi Tuhan mau berkata, percayalah. Itu sebabnya Alkitab di Perjanjian Lama menulis dengan sangat lengkap dan rinci apa yang Tuhan kerjakan dengan 10 tulah di depan mata orang Israel di tanah Mesir. Hal yang sama Tuhan berkata, aku juga akan melakukan yang besar, keajaiban demi keajaiban aku akan lakukan di depan matamu di zamannya sekarang ini. Di mana banyak orang berkata tidak akan banyak yang bisa survive menghadapi pandemik dan ekonomi krisis di depan. Tapi maukah engkau membiarkan Tuhan berperang di depan kita? Dan kita tidak memakai kekuatan kemanusiaan kita, kepandaian kita, pengetahuan kita, hikmat manusia kita, dan kita mulai berperang dengan caranya kita, dengan maunya kita. Maukah kita membiarkan Tuhan yang berada di depan kita? Dan izinkan dia mengambil sebegitu banyak waktu dan tempat dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita. Supaya dia bisa menyatakan kemuliaannya dari sorga ke bumi. Tuhan cuma berkata, kunci pertama, percayalah. Dan kalau kita lihat ayat-ayat setelah itu, Tuhan berkata, jangan lagi menggerutu. Saya yakin, kalau kita percaya maka kita tidak akan menggerutu. Karena kita tidak percaya, maka banyak orang menjadi menggerutu tanpa dia sadar. Tapi kalau giliran kita ditanya, apakah engkau punya iman? Iya, aku beriman sih, aku imani. Indikatornya gampang, apakah kita percaya atau tidak. Kalau kita masih tetap menggerutu, itu artinya kita nggak percaya. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Apakah kita masih tetap menggerutu dengan semua situasi dan kondisi? Apakah kondisi dan situasi kita tidak berubah? Kenapa kita tidak berubah cara berpikirnya kita? Banyak orang berusaha dan berjuang untuk merubah situasinya dan kondisinya. Tetapi tidak pernah mau berubah cara dia memandang, cara dia berpikir, dan lain sebagainya. Saran saya, kalau situasi kita tidak berubah, kita tidak bisa berubah sekarang kita sudah berjuang. Itu berarti kita berubah caramu memandang, rubah persepsimu, rubah point of view-mu. Kalau ada situasi dan kondisi kita yang masih belum mengalami sebuah perubahan, tanpa bermaksud untuk menghakimi Bapak Ibu, saya mau berkata itu yang saya belajar, itu yang aku dengar dari Tuhan. Saya tidak mendengar Tuhan berbicara begini waktu memasuki tahun Gregorian 1 Januari. Waktu memasuki tahun baru 1 Januari 2021, aku mendengar Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah sebab terang sudah datang.
Saya berteriak, Tuhan, dalam kegelapan yang seperti ini, bagaimana caranya aku menjadi terang? Saya berteriak. Tapi memasuki tahun baru Imlek Cina, kalender Cina 2572, Tuhan berkata, percayalah. Saya segera mengoreksi iman saya. Saya bilang, Tuhan, tolong koreksi. Apakah saya masih percaya kepadamu? Ataukah tinggal percayaku ini hanya tinggal ada di bibir saja? Sama seperti seorang ayah yang datang kepada Tuhan Yesus dan meminta, Tuhan, tolong sembuhkan anakku, kalau sekiranya engkau bisa, sembuhkanlah anakku. Dan Tuhan Yesus berkata, apa katamu? Jikalau aku bisa. Tuhan langsung bentak ini orang tua. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, orang tua ini merasa tersinggung. Dan dia sadar kalau dia kurang iman. Dan saya bersyukur ini orang tua cepat-cepat berubah dan bertobat. Dia berkata, Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya. Karena pertobatan orang tua ini begging sama Tuhan. Dan dia menyadari di dalam hatinya sesungguhnya dia kurang percaya. Artinya dia mau minta kepada Tuhan, Tuhan tolong tambahkan imanku. Dan Tuhan Yesus melihat pertobatan di hati orang tua ini, sang ayah ini. Kemudian dengan belas kasihnya Tuhan datang dan menyembuhkan anaknya. Tuhan berkata, kunci pertama, percayalah Bapak Ibu, hamba-hambaku yang setia. Kunci yang kedua, saya mau make it quick aja. Saya mau cepat aja. Saya tahu ini yang saya bisa ceritakan. Saya tidak menggurui, saya tidak mengajar, tapi saya cuma sharing aja buat Bapak Ibu. Saya berdoa ini menjadi berkat buat setiap kita. Kunci yang kedua. Kunci yang kedua, ini sebetulnya satu kunci. Tapi kunci ini aneh yang saya lihat. Kuncinya itu bermuka dua. Seperti koin punya dua muka. Dan bentuknya itu kuncinya itu kayak kunci zaman dulu, zaman lama, zaman kerajaan. Ya bukan kunci yang zaman modern sekarang, tapi dia punya dua muka. Muka yang kedua, judulnya saya kasih adalah tenanglah. Gampang diingat, percayalah dan tenanglah. Banyak orang bisa tenang, tapi belum tentu bisa percaya. Banyak orang bisa percaya, tetapi nggak bisa tenang. Oke, dua-duanya harus digabung. Untuk memasuki tahun 2021, engkau harus percaya, engkau harus bisa tenang. Kita lihat yuk, tenang yang seperti apa sih yang Tuhan maksud? Apakah tenang tidak berbuat apa-apa, silent cuma nunggu Tuhan saja, atau bagaimana? Mari kita buka Mazmur 37 ayat yang ke-7. Kunci yang kedua adalah Mazmur yang ke-37 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, 8 dan 9. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tenanglah. Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan dan bisa menguasai dirinya sedemikian rupa dan bisa tenang di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah hiruk pikuk, di tengah-tengah suara dan informasi yang membuat kita bingung. Banyak yang dibingungkan dengan vaksin atau tidak vaksin. Para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja berada di sebuah tekanan di mana pemerintah berkata harus ya semuanya menghimbau kepada jemaatnya harus menerima vaksin ini dan itu.
Dan saya secara pribadi banyak menerima pertanyaan, baik itu dari hamba-hamba Tuhan berbagai denominasi, maupun dari beberapa jemaat yang berada di berbagai denominasi, Bu, boleh terima vaksin atau tidak? Saya tidak menjawab ya. Saya juga tidak menjawab tidak. Saya menjawab, apa kata Tuhan? Tuhan ngomong apa sama kamu? Tanya Tuhan. Jangan tanya saya. Karena kamu yang terima vaksin, bukan saya. Lah, jemaat itu kadang-kadang pinter. Oh gitu ya Bu. Kalau begitu, kalau Ibu terima vaksin enggak? Saudara mau tahu jawaban saya? Saya begini. Kalau saya terima vaksin, kenapa? Kalau saya tidak terima vaksin, kenapa? Saya tanya. Serius. Saya tidak mau terjebak di tengah-tengah. Kalau saya terima vaksin, kenapa? Kalau saya tidak terima vaksin, kenapa buat kamu? Di tengah-tengah suasana, setiap orang percaya berada di sebuah simpang jalan, seolah-olah kita disuruh memilih ke kanan atau ke kiri, Bu. Kalau kita jawab ya, pasti ada yang pro dan kontra. Kalau kita jawab tidak, sama ada pro dan kontra. Betul ya Bapak Ibu ya. Susah kalau kita punya jemaat. Kalau kita terima vaksin, yang iman. Gitu ya. Betul ya? Kita serba sulit jadi pemimpin itu sulit. Itu sebabnya Tuhan berkata tenanglah. Saya tetap menjawab yang sama kepada setiap orang yang bertanya kepada saya, Bu, apakah boleh terima vaksin atau tidak? Saya berkata, karena yang terima vaksin adalah saudara, kenapa saudara tidak doa tanya Tuhan? Kalau saudara dapat rema, Tuhan berkata jangan terima vaksin, ya udah jangan dong. Hidupi setiap resiko dan konsekuensi. Kalau Tuhan berkata nggak apa-apa Mak, nggak apa-apa, terima aja vaksin, silakan. Atau Tuhan berkata jangan terima vaksin, bahaya nanti muncul 2 atau 3 tahun baru muncul. Ya sesuai dengan imanmu jadi. Karena masing-masing orang harus mengambil sebuah keputusan berdasarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Apalagi bukan kata sosial media. Setiap orang harus mendengar langsung dari Tuhan. Karena pada waktu yang akan datang, setiap orang dan pribadi, bahkan termasuk kita pelayan dan hamba-hamba Tuhan, akan mempertanggungjawabkan setiap keputusan demi keputusan. Entahkah keputusan kita akan membawa kejatuhan umat atau membangkitkan umat. Setiap keputusan kita akan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata tenanglah. Entahkah engkau dipepet oleh begitu sekelompok masyarakat atau sekelompok jemaat yang engkau gembalakan, atau engkau dipepet sedemikian rupa oleh aturan demi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau engkau tidak terima vaksin, engkau tidak bisa perpanjang SIM. Kalau engkau tidak terima vaksin, engkau tidak bisa menerima bantuan sosial lagi. Kalau engkau tidak terima vaksin, engkau tidak bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G, E. Saya tak tahu.
tenanglah. Malam ini saya mau berkata tenanglah. Saya tahu kita harus memilih. Dan setiap pilihan kita, baik atau buruk, akan ada begitu banyak pro dan kontra. Tapi satu hal saya mau berkata, sebelum kita menjatuhkan pilihan demi pilihan, kenapa kita nggak datang menghadap ke Tuhan dan membawa setiap kesulitan yang menggalaukan hati dan jiwa kita? Semua pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan ke kita sebelum kita memberikan jawaban kepada setiap orang, kenapa kita nggak datang ke Tuhan dan nantikan Dia? Saya mau jujur berkata, untuk menjadi tenang, untuk masa seperti ini kita hidup, di mana sosial media dan berita informasi, hoaks dan segala macam, kita diserbu dengan begitu banyaknya informasi, entahkah itu informasi yang benar atau tidak benar, bahkan kita bingung bagaimana memilah dan memilih dan tahu apakah ini informasi benar atau tidak. Kita kadang sudah bingung memilihnya. Tapi saya mau bersyukur, saya mau berkata, ada roh Allah. Ada roh yang Tuhan tahu kita akan menghadapi hari-hari ke depan seperti itu. Ada di dalam kita. Tuhan berkata, itu sebabnya engkau harus menjadi tenang. Di tengah-tengah hiruk pikuk, di tengah-tengah begitu banyaknya pilihan demi pilihan yang dunia coba sodorkan kepadamu. Dan engkau harus tahu, engkau harus memilih, entahkah engkau harus ke kanan atau entahkah engkau harus ke kiri. Kalau kita mendengar Tuhan berkata, jangan. Kemudian tiba-tiba kita menjadi ragu, tetapi kok gereja pendeta itu terima vaksin Tuhan? Dan kemudian mereka yang terima vaksin hidup oke-oke aja tuh, nggak ada masalah tuh, 1-2 bulan sehat tuh. Mazmur 37 ayat 7 dan ayat 8. Jangan kita marah. Firman yang berbicara, ayat 8 Tuhan berkata, berhentilah marah. Dan tinggalkan panas hati itu, jangan marah. Ini hanya membawa kepada kejahatan. Apa itu kejahatannya? Karena kita menghakimi orang lain. Kita akan sangat gampang jatuh dalam menghakimi orang lain. Saya serius. Saya baca beberapa Instagram dari teman-teman para gembala-gembala sidang yang ada di Jakarta, yang ada di beberapa kota demi kota. Mereka bawa satu keluarganya untuk divaksin, mereka difoto, mereka posting di Instagram. Tidak 1-2 jam, ada beberapa netizen yang menghujat. Setelah 3 jam akhirnya di-delete dari akun Instagram pribadinya. Kemudian mulai ribut. Para netizen ribut, terutama anak-anak Tuhan Kristen dari berbagai gereja, ribut semuanya. Terus gunanya buat apa? Kecuali kita memicu, telah memantikkan amarah, kemarahan, dan memunculkan kemarahan di setiap hati orang-orang percaya. Tenanglah. Kita jangan sampai terjebak permainan iblis, membuat kita menyalahkan satu dengan yang lain, yang berkata, kamu salah, aku yang benar, kamu yang salah. Kenapa kita nggak duduk diam dan menantikan Tuhan dan bertanya, Tuhan, maumu apa? Entahkah kita memilih ke kanan, ataukah entah kita memilih ke kiri.
Masing-masing bertanggung jawab dengan setiap pilihannya yang engkau yakin aku dengar Tuhan berkata begini. So berdiri teguh dengan pilihanmu dan bertanggung jawab atas pilihanmu. Saya cuma hanya berkata, saudaraku yang terkenal, dunia akan menyorot hidup kita. Dunia akan membidik kita. Seolah-olah menjadi sasaran tembaknya. Hati-hati dengan setiap pilihan kita. Saya berdoa malam hari ini yang sudah pesankan, Tuhan berkata, miliki kunci, percayalah dan tenanglah biar hati kita tetap fokus dan melekat hanya kepada Tuhan. Saya percaya kok. Saya sungguh-sungguh percaya Tuhan sanggup pelihara kita di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kegempaan, tengah-tengah kepanikan, pandemik, krisis ekonomi, dalam kondisi apapun. Tuhan sanggup pelihara kita. Saya yakin dan percaya Tuhan bukan hanya sanggup memelihara kita, tapi Tuhan ingin jauh melakukan yang lebih besar, keajaiban di depan mata kita untuk mempermalukan dunia dengan semua filosofinya, dengan semua ramalannya. Tuhan mau berkata, aku mau lemparkan di bawah kakimu supaya engkau bisa menginjak dia. Dan berkata, di mana ramalanmu? Saya bilang, Tuhan, iya aku sepakat dengan engkau. Aku pengen banget menghabiskan mereka yang meramalkan begini, mereka yang meramalkan begitu. Aku mau berkata, Tuhan, mari habiskan mereka. Biar mereka menjadi tontonan ramalan mereka di kosong. Percayalah dan tenanglah. Saya tahu setiap kita punya beban, tanggung jawab yang harus kita pikul. Saya tidak pernah menyepelekan ataupun anggap remeh. Sebagai seorang gembala sidang, pendeta yang membawahi jemaat, ada kehidupan mereka dan masa depannya mereka yang sedikit banyak yang harus kita ikut ambil-ambil dan bawa mereka masuk dalam dupa dan mesbah doanya di hadapan Tuhan. Karena sebagai pelayan dan hamba Tuhan, kita nggak mungkin cuma hanya memikirkan diri kita sendiri. Saya yakin Bapak Ibu pasti memikirkan jemaat. Bahkan ada jemaat yang sakit aja rasanya gelisah, nggak siang malam kita mendoakan mereka. Itu bagian daripada tanggung jawab sebagai gembala yang Tuhan panggil kita untuk menggembalakan jemaat. Tapi malam hari ini, sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan panggilan kita dan tidak pernah menukarkan apapun. Kita tidak menurunkan kriteria kita sekecil apapun. No kompromi. Tuhan berkata, aku Allah yang setia kepada mereka yang setia. So mari kita lihat apa yang Tuhan akan perbuat di depan kita dengan kita yang setia dan kita memilih dan menetapkan untuk ada di jalurnya Tuhan. Rasakan sih Tuhan nggak bisa pelihara kita dan jaga kita begitu rupa. Untuk itulah kita ini ada di hari-hari seperti ini. Nggak gampang saya tahu. Tapi di depan izinkan Tuhan yang berperang untuk kita. Jangan kita berperang sendiri dengan kekuatan kita. Saya mau jujur ya saudara. 2020 saya kena 2 kali COVID. 2 kali. Yang pertama itu kurang lebih 10 hari. Saya tepar. Saya di rumah. Enggak ke rumah sakit. Yang kedua itu kira-kira 3 hari. Kambuh dan saya tahu ini kambuh, saya tetap nggak mau ke rumah sakit. Saya cuma hanya minum obat yang direkomendasikan beberapa teman-teman. Dan saya banyak doa,
Saya banyak makan dan tidur. Dan sampai sekarang, kalau mau keluar kota, harus tes antigen. Kadang-kadang didapat reaktif. Tapi saya tetap bawa, dan saya tetap lolos di bandara. Saudara tanya, Bu kok bisa lolos dari bandara tes itu? Tetap ditulis reaktif. Saya kasih lihat petugasnya, ini sebetulnya nggak bisa lewat. Saya bilang, iya, tapi saya ada tugas. Saya ada pelayanan. Karena saya bicara apa adanya, dan dia lihat mata saya, Ibu PNS ya? Saya nggak jawab iya. Saya cuma akhirnya saya berkali-kali diloloskan. Serius. Sampai sekarang, saya masih tetap minum obat yang namanya apa sih? Obat pil kina itu loh. Kadang-kadang saya minum, kadang-kadang saya lupa. Dan yang saya paling sebel pakai masker. Maaf ya. Semenjak saya pakai masker, sampai detik ini hari, tiap kali keluar rumah harus pakai masker. Jerawatan nggak pernah berhenti. Tiap hari selalu ada. Seperti saya menuai-tuai gandum di muka saya. Serius. Jarang saya mendapati mukaku tuh mulus kayak artis Korea. Nggak pernah. Tiap hari. Gara-gara masker. Itu yang bikin saya sebel. Tapi terlepas daripada itu masker yang saya pakai yang menyebalkan saya, bla 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 dan segala macam. Dalam kondisi apapun di dalam tubuhnya saya bisa lewat kemanapun juga. Saya berkata ke Tuhan, Tuhan, iya sih, aku sudah melihat tanda-tanda penyertaan-Mu, tangan-Mu yang dahsyat dan besar itu menyertai saya dalam setiap kondisi apapun juga. Malam ini saya mau jujur sampaikan dari hati ke hati. Banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang kalau setiap kali ketemu ataupun chatting dan lain sebagainya, mereka akan berkata, ke depan sejauh mana kita bisa bertahan. Mereka selalu buka pembicaraan seperti itu. Kalimat yang pertama kali keluar, sejauh mana, sampai kapan kita bisa bertahan. Buat saya secara pribadi, saya berkata, saya tidak hanya sekedar bertahan. I keep believing and moving forward. Saya tetap percaya dan saya tetap akan berjalan terus dan membuat sebuah kemajuan di depan. Saya tidak hanya sekedar bertahan. Tapi saya tetap akan percaya dan saya tetap akan berjalan ke depan dan menuai setiap kemenangan di tengah-tengah kesulitan. Impossible is nothing. Itu percaya saya. Itu iman saya. Yang tidak hanya sekedar saya ucapkan dari keluar dari mulut saya, tapi itu bisa dilihat dari reaksi, respons sikap saya, pekerjaan saya, kekuatan saya berjalan di depan. Itu saya. Dua kunci yang saya terima dari Tuhan. Satu, anak kunci tetapi bermuka dua. Seperti koin yang punya dua sisi. Satu sisi percaya, satu sisi yang namanya tenanglah. Dalam segala kondisi dan keadaan, tenanglah segala sesuatu yang terjadi. Waktu sama seperti waktu Tuhan ada di tengah-tengah kapal di mana badai mulai datang menerpa. Semua murid-muridnya ribut. Tuhan Yesus sedang tertidur di buritan. Karena ada ketenangan Tuhan di dalam mereka. Saya tidak berkata tenanglah dan tidak berbuat apa-apa.
Kita tetap harus bertindak karena jemaat menunggu keputusan setiap kita. Dan ingat, setiap keputusan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Semalam hari ini pesan yang saya coba mau sampaikan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan membiarkan kita melihat setiap keajaiban demi keajaiban yang luar biasa yang ada di depan kita. Tuhan akan mengalahkan setiap raksasa-raksasa kita. Sama seperti dia mengalahkan setiap dewa-dewa orang Mesir di depan orang Israel. Apakah engkau mengizinkannya? Atau engkau berkata, apakah kita ini berkata, Tuhan persilakan. Ini tempatmu, ambil tempatmu. Karena Tuhan berkata, aku yang mengalahkan raksasa. Ini raksasa di depanmu. Izinkan malam hari ini Tuhan mengalahkan setiap raksasa di dalam hidup setiap kita. Dan bukan kita sendiri. Saya mau closing. Saya mau tutup malam hari ini. Ini pesan yang sangat sederhana. Bapak Ibu bisa berkhotbah jauh lebih hebat dari saya. Dari awal saya berkata saya tidak mengajar. Tapi saya hanya membagikan apa yang saya terima dari Tuhan. Apa yang saya dengar dari Tuhan. Seberapa jauh pesan yang saya sampaikan malam ini, apakah benar itu dari Tuhan atau tidak, saudara harus bertanya ke Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang harus mengkonfirmasikan ke Tuhan sendiri. Buat saya secara pribadi sederhana. Saya mau lihat kemuliaan dan keajaibannya Tuhan. Itu sebabnya saya biarkan Tuhan yang berperang dan aku memberikan sebuah tempat yang jauh lebih besar buat Tuhan untuk bertindak dan menyatakan kemuliaan-Nya. Persoalannya untuk menjadi tenang dan percaya itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita lebih gampang untuk bertindak, apa yang harus lakukan, harusnya begini, harus begini, harus begitu. Ada begitu banyak ilmu dan teori. Saya nggak punya banyak teori. Teori saya cuma satu. Aku berserah kepada Tuhan. Dan aku percaya. Dan aku harus tenang menantikan Dia. Kapan aku harus bertindak? Kapan Tuhan yang harus bertindak? Percayalah, kekuatan manusia kita tidak akan pernah cukup bisa mengalahkan dunia ini. Kenapa kita tidak mempercayakan Yesus Kristus Tuhan yang 2000 tahun yang lalu sudah pernah mengalahkan dunia, dan izinkan Dia mengalahkan dunia dan raksasa dalam hidup kita. Kita nggak pernah bisa kok mengalahkan dunia. Bahkan mengalahkan kedagingan kita sendiri pun kita nggak sanggup. Sampai detik ini hari kita masih tetap jatuh bangun dalam setiap kelemahan demi kelemahannya kita kok. Kenapa kita tidak biarkan Dia yang sudah pernah mengalahkan dunia 2000 tahun yang lalu. Dan kembali biar Dia mempertunjukkan kemuliaan dan keajaibannya. Izinkan malam ini saya tutup dengan sebuah doa. Saya mau mengajak setiap saudara, Bapak Ibu yang saya kasih, pelayan-pelayan Tuhan yang saya hormati. Dari denominasi manapun, sejujurnya saya sangat merindukan lebih ketemu tatap muka itu lebih enak sebetulnya. Sekalipun saya sangat menghargai dengan adanya teknologi lewat Zoom dan lain sebagainya.
Tapi biar bagaimanapun kasih Tuhan itu sangat berbeda kalau kita bisa ketemu. Ada sesuatu yang bisa kita alirkan, ada kasih Tuhan yang kita bisa alirkan, ada keceriaan dan kekuatan, ada sukacita yang dari Tuhan yang nggak bisa kita lihat dari Zoom itu loh. Yuk saya mau ajak setiap kita berdoa. Bapak, aku berdoa buat setiap sahabat dan saudara-saudaraku yang berada di Surabaya, dimanapun mereka berada. Malam hari ini pesannya aku sampaikan, yang engkau sampaikan buat setiap saudara kami lewat bibir mulut lidah hambamu adalah sebuah pesan yang sangat sederhana. Yes. Tapi hambamu berdoa pesan yang sederhana ini ya Bapak. Engkau berbicara kepada setiap pribadi, engkau beri mimpi, engkau beri penglihatan demi penglihatan. Supaya apa yang engkau mau kerjakan di dalam hidup setiap anak-anakmu, mari Tuhan engkau nyatakan kemuliaanmu yang jauh lebih besar sekali lagi. Engkau nyatakan kedaulatanmu yang sesungguhnya dalam hidup saudara-saudaraku. Aku berdoa, engkau berikan kekuatan, engkau berikan anugerah. Engkau cuma tidak hanya sekedar membuat mereka bisa bertahan, tapi engkau membawa setiap kami dari sebuah kemenangan kepada kemenangan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Hambamu sungguh berdoa Bapa, jamah setiap pribadi, bicara kepada setiap pribadi. Karena mereka menantikan sepatah kata yang dari surga. Amin. Yang akan merubahkan seluruh hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Meteraikan semuanya. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah kuat. Yes. Jadilah pahlawan. Yes. Amin Tuhan. Amin, amin, amin. Kan Ibu dapat penglihatan, yaitu Betul. ada matador, ada banteng. Banteng yang menyelidik. Banteng itu memang bicara kerusakan yang akan datang mengguncangkan semua yang bisa diguncangkan. Dia akan menuju kepada kain merah dari matador. Matador akhirnya Ibu melihat seorang matador ini, dia meremkan tutup matanya menengadah kepada Tuhan. Betul ya Bu ya? Nah itu menggambarkan, betul. Kalau saya melihat itu menggambarkan sebuah orang percaya menghadapi amukan, goncangan yang akan datang, we just become, jadi tenang dan percaya menengadah kita kepada kekuatan Tuhan. Akhirnya matador ini berikan kekuatan dan kemenangan. Kan gitu ya. Nah, betul, kurang lebih begitu Pak. Iya Ibu. Mengenai vaksin Bu, saya juga dapat dari Japri, Pak saya sudah di SMS, saya sebagai seorang nakes tenaga kesehatan, sesungguhnya saya tidak mau untuk vaksin, tapi saya mau tidak mau diharuskan. Menurut Bapak bagaimana? Saya katakan tanyalah Tuhan. Dia bilang saya tidak bisa dengar suara Tuhan Pak. Bapak pendeta boleh titip untuk dengar suara Tuhan untuk saya. Nah kalau saya jujur Pak, saya tidak berikan karunia mimpi. Saya tidak bisa mendengar suara Tuhan seperti Bapak katanya. Nah menurut Ibu dapat pertanyaan demikian. Menurut Ibu bagaimana Bu untuk menyikapi? Karena kian hari akan kian banyak pertanyaan demikian. Saya sudah dapat dua. Ini satu adalah nakes, satu adalah yang sebagai seorang ASN, aparat sipil negara. Dari luar pulau dua-dua ini. Silakan Bu. Ya, jujur ya Pak, itu sudah sangat standar pertanyaan itu. Buat nakes, buat apapun juga itu memang diharuskan. Ya. Kalau seandainya kalau saya ditanya, Bu, saya kan nggak bisa dengar suara Tuhan, harusnya
tidak ada satu orang pun yang siogianya tidak bisa dengar suara Tuhan, itu pertama. Karena firman Tuhan berkata, domba-dombaku pasti mendengar dan mengenal suara gembalanya. Nah, persoalannya, apakah dia mau belajar dan sudah tahu bagaimana dengar suara Tuhan atau tidak, itu lain cerita. Terus yang kedua, kalau seandainya memang ibu kalau tidak menerima vaksin, berarti ibu harus terima resiko. Kalau nggak salah, konsekuensinya adalah dia harus resign dari nakes. Begitu. Kalau seandainya dia tidak siap resign, ya berdoa bagaimana caranya supaya dia menghindar. Ujung-ujungnya pasti dia akan disuruh memilih vaksin atau kamu resign. Itu aja sih, Pak. Karena bagaimanapun yang akan menghadapi konsekuensi yang paling berat adalah yang bersangkutan, bukan kita. Kita tidak bisa mewakili dia untuk mengambil sebuah keputusan. Sejauh mana dia siap dengan semua konsekuensinya yang ada. Kalau dia nggak siap menanggung konsekuensinya, resign, keluarganya masih membutuhkan banyak biaya, ya kamu dengan senang hatilah. Ya masalahnya terlepas kan dia bisa dia dengar mau suara coba. Tuhan atau tidak. Ya dia kan mau dengar suara Tuhan, cuman belum bisa. Apa saya belajar dengar suara Tuhan dulu, tapi gak keburu Pak. Saya katakan belajar dengar suara gembalamu. Tak keburu Pak, saya ini dipanggil besok katanya. Oh bukan besok, 3 hari lagi. Nah, jadi bagaimana? Saya bilang tidak ada mustahil, nanti malam Tuhan berikan kamu mimpi, yang penting kamu berdoa saja. Soalnya teman-temannya semua ikut vaksin. Bisa. Nah, itu kira-kira. Betul. Ya, jadi. Betul Pak, PNS itu semuanya sekarang sudah diharuskan kok. Ya, betul. Apalagi bagian pajak. Oh, bagian pajak semuanya. Ibu ya? Betul. Ya. Semuanya Baik, Bu. kembali ke setiap pribadi. Ibu ada pertanyaan Bu dari Bu Sofi. Shalom Bu, Iya. mohon bisa dijelaskan lebih jauh mengenai himbauan jadilah tenang, tetapi tetap bertindak seperti apa yang juga kita harus bertindak Bu. Terima kasih Bu. Maksudnya jadi tenang ya. Menjadilah. Jadi tenang mestinya harus bertindaklah, bergerak, jangan berdiam itu jadi tenang berdiam, tidak bergerak ya kira-kira ya. Enggak juga Pak. Definisi jadi tenang. Kalau di jadi satu sisi di dalam Mazmur 37 ayat 7 ada dua sisi pengertian. Satu sisi pengertian adalah kita datang ke hadapan Tuhan dalam setiap dilema yang harus kita putuskan dan kita nantikan Tuhan apapun juga keputusan Tuhan, itu pertama. Kedua, kita menjadi tenang di dalam hati kita, yang menjadi tenang tidak boleh kepanikan, tidak boleh gasrak, justru memutuskan apapun juga. Dan seringkali orang itu beralasan dan berkata, enggak bisa, keputusannya besok jam 8 sudah harus putuskan. Ya, gasrak, justrunya setiap kita itu seringkali biarkan di dalam roh kita dan jiwa kita memberikan sebuah space buat Tuhan. Berikan waktu buat Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan. Jangan pernah kita membuat sebuah keputusan karena desakan, karena pepetannya orang, karena waktu, karena deadline dan lain sebagainya. Dan itu yang seringkali membawa kita dan mendorong kita dan memojokkan kita mengambil sebuah kesalahan, keputusan yang salah karena berkata ya saya karena dipepet, karena saya dipepet, saya nggak punya pilihan. Sebetulnya bukan alasan karena kita tidak punya pilihan. Karena di dalam diri kita tidak ada konfirmasi dari roh Allah. Entahkah kita harus ke kanan atau kita harus ke kiri. Tidak selalu menjadi tenanglah itu berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Saudara pernah mengalami nggak sekali waktu di tengah-tengah pekerjaan, saudara terima telepon, oh orang tua di kampung meninggal, kemudian tiba-tiba telepon dari rumah, anak kita sakit parah, tiba-tiba muntah darah dan lain sebagainya. Reaksi seorang ayah dan seorang ibu seperti apa?
Padahal saudara sedang ada di kantor. Saudara sedang menyelesaikan sebuah tugas. Pasti ada kepanikan. Nah, di tengah-tengah kepanikan, seringkali banyak orang tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang sehat ataupun normal. Yang saya berkata menjadi tenang adalah di dalam manusia batinmu. Engkau punya keteduhan, engkau punya ketenangan, tetap bisa mendengar suara Tuhan sekalipun ditekankan masalah menuntut kita untuk mengambil sebuah keputusan saat itu juga. Ketenangan di sini lebih cenderung bermakna bahwa kita harus tenang dan bisa mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah kegaduhan dunia ini. Ya. Kalau seandainya saudara punya waktu untuk ambil waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan dan nantikan Tuhan. Tapi saya kalau boleh jujur ya Pak, saya punya banyak kesaksian. Saya itu lebih banyak bergerak di lapangan. Biar bagaimanapun latar belakang saya adalah pelaku bisnis. Dan seringkali kebanyakan besar di dalam pelayanan saya lebih banyak melayani jemaat atau jiwa-jiwa yang ada di lapangan, mengatur segala sesuatu yang ada di lapangan. Dan seringkali mengatur di lapangan, saya itu paling banyak bertemu dengan orang. Dan seringkali waktu ketemu dengan orang, komunikasi dengan orang, konflik itu terjadi. Dan itu seringkali susah untuk dihindari. Sehingga saya tidak bisa menjaga, sangat susah untuk bisa menjadi sabar. Itu susah, Pak. Jemaat itu tidak semuanya yang halus-halus. Yang kasar juga banyak. Ya. Apalagi ditambah kepanikan, tekanan, sebuah tanggung jawab. Kita harus menyelesaikan pekerjaan dan pelayanan sesuai dengan deadline. Apalagi kalau ngurusin soal KKR besar di lapangan. Waduh. Seringkali ketemu dengan jemaat, gimana nih? Dan di saat itulah kita butuh melatih jiwa kita untuk tenang, tetap bisa mendengar suara Tuhan. Mau orang teriak, ayo ini sudah deadline, iya atau enggak, beli atau lepas. Jumlahnya berapa? Apalagi kalau kita terpancing dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Ada kalanya kita harus menutup mata kita secara fisik dan membuka mata hati kita. Amin, amin. Ini berkaitan ketenangan. Ini ada yang bertanya. Ketenangan di dalam manusia batin kita. Ya. Bukan sekedar ketenangan hanya di fisik. Amin, Bu. Ini kebetulan ada pertanyaan berkaitan dengan ketenangan, Bu. Kalau orang tua kita panik, sedang panik, kita bagaimana untuk menenangkan pikiran orang tua supaya jernih? Agar bagaimana kita ambil sikapnya itu, Bu? Orang tua biasa kan lebih berotoriter, tidak mau dengar-dengaran, tapi orang tua lagi panik itu pengaruhi ke kita gitu loh, kira-kira ya. Nah menurut Ibu itu bagaimana? Kita berdoa dulu atau orang tua lagi panik, kita mau masuk juga tidak mudah, Bu, gitu. Kita bisa-bisa juga ikut panik karena persoalan-persoalan yang sedang dihadapi orang tua. Ibu dengar pertanyaan saya, Bu? Suaranya agak sedikit putus-putus ya, Pak. Oke. Oh, putus-putus ya, Bu ya. Bu, bagaimana kalau kita boleh saya bisa sarankan?
Oke, bagaimana kita bisa bantu orang terdekat atau Kalau orang boleh tua? saya sarankan, Pak. Ya. Oke, suara saya jelas, Bu? Itu di Gimana, Pak? kolom pertanyaan, Bu, di kolom chat. Sorry, putus. Oh iya, di forum. Bu, bagaimana kita bisa bantu orang terdekat atau orang Ya. tua yang sedang panik untuk bisa jadi tenang, supaya bisa berpikir jernih, tidak salah mengambil sebuah keputusan. Kurang lebih pertanyaannya begitu ya. Oke, Betul. ya. Ya. Pertama, kalau seandainya kita dengan orang terdekat kita, kalau seandainya kita satu rumah, kita bisa berkata ibu atau mama atau apapun juga, jadilah tenang. Ya, kita mendoakan mereka beliau untuk menjadi tenang. Tetapi orang yang menjadi tenang itu bukan hanya pekerjaan satu hari. Itu butuh latihan hari demi hari dan kita harus mengambil sebuah keputusan bahwa aku mau jadi tenang. Kalau ada orang yang punya kebiasaan memang dia sadar dia panik dan dia tidak mau belajar untuk menjadi tenang, sekalipun kita berkata tenang, tetapi kalau dia tidak pernah mau belajar melatih diri dia untuk menjadi tenang dengan kekuatan anugerah Tuhan, ketenangan itu tidak akan pernah muncul. Ketenangan itu akan susah untuk muncul. Ketenangan itu perlu dilatih. Ketenangan itu butuh kita lakukan dan kita kerjakan, kita tanamkan seperti pilar, seperti patok. Dengan anugerah Tuhan, masukkan itu menjadi sebuah ketenangan di dalam manusia batinia kita. Ketenangan juga bisa artinya berserah total ya, Bu. Bisa berserah total, tetapi berserah total banyak sekali orang berpikir berserah total nunggu Tuhan dan tidak berbuat apa-apa, itu kembali lagi kepada level iman masing-masing. Ya, ya. Oke, Bu. Ada yang bertanya di kolom chat sebelumnya. Bagaimana kalau kita tanya-tanya Tuhan, apa kata Tuhan, kita salah persepsi, salah mendengar, salah mempersepsikan suara Tuhan sehingga kita mengambil keputusan yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Di kolom chat ya, sebelumnya tadi itu. Dari Bu Ayu. Ini ada pertanyaan jemaat Paulus Priyono. Shalom Ibu, bisa nggak saat seseorang mengambil keputusan, suatu tindakan Tuhan memakai orang lain untuk menyampaikannya? Sangat bisa. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Misalkan Bapak sedang berdoa untuk bertanya ke Tuhan untuk sebuah keputusan yang harus diambil. Tetapi konfirmasinya mungkin lewat orang lain. Bisa. Sangat bisa. Jadi Bapak tidak menerima jawabannya itu langsung, tapi konfirmasinya bisa lewat orang lain atau siapapun juga bisa, sangat bisa. Gitu. Oke, karena Tuhan itu berbicara dengan banyak macam cara. Konfirmasinya pun begitu banyak cara. Suara saya putus. Enggak selalu dapat jawaban dari kita langsung. Lewat orang lain pun juga bisa, sangat bisa. Ya, memang suaranya agak sedikit bergema sih. Oke, saya bicara. Bagaimana kalau ternyata kita salah persepsi waktu mendengar suara Tuhan sehingga kita mengambil keputusan yang salah? Apa yang harus dilakukan? Kalau kita sudah melakukan sebuah tindakan yang salah karena cara kita mendengar dan menerjemahkannya yang salah, ya sudah, akui kesalahan. Dan berbalik. Menurut saya begitu.
Karena biar bagaimanapun kesalahan yang sudah kita buat, Tuhan bisa pakai kesalahan itu untuk mengajar ke kita. Karena itu yang paling penting. Karena biar bagaimanapun manusia tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari kesalahan, nggak ada. Ya. Setiap era selalu ada yang Tuhan izinkan, wabah, virus, contoh polio, cacar, dan lain sebagainya. Solusinya anak harus divaksin sehingga ada kekebalan dalam tubuh anak atau seseorang yang sudah menerima vaksinasi tersebut. Saya rasa jika bukan dalam ranah atau alihnya untuk berbicara soal vaksin, lebih baik tidak usah membuat keputusan soal vaksin, agar yang mendengar tidak membuat rasa takut dan khawatir dalam mengambil tindakan soal vaksin ini. Mungkin topik yang lain saja. Oke, nggak ada masalah. Oke, thank you. Ya, saya juga tidak mengambil keputusan soal vaksin. Saya kembalikan ke masing-masing orang. Dari awal saya sudah bilang. Karena dalam hal ini kita tidak berbicara soal vaksin. Ya, memang vaksin ini pro dan kontra sih ya. Iya. Jadi selama vaksin tidak ada mengandung hal-hal yang... Kapan kita harus menyerahkan raksasa dalam hidup kita untuk dikalahkan oleh Tuhan? Dan kapan kita harus mengalahkan raksasa dalam hidup kita? Seperti Daud mengalahkan Goliat. Oke. Kapan? Ada kita tahu ada raksasa-raksasa yang tidak bisa kita kalahkan, dan kita harus tahu raksasa mana yang tidak bisa kita kalahkan, yang harus kita serahkan ke Tuhan. Seringkali Tuhan tidak selalu muncul sebagai orang yang mengalahkan raksasa kita. Tapi Tuhan akan seringkali mengajarkan anak-anaknya, nah kamu bisa, yang ini kamu bisa kalahkan, yang ini kamu harus kalahkan, yang ini kamu harus maju sendiri. Kayaknya suaranya saya juga putus-putus ya. Jelas kami dengar jelas suaranya. Jelas suaranya. Putus-putus. Gemah soalnya. Ya lanjut aja Bu, kita dengar jelas kok. Oke. Menurut saya, kapan kita harus mengalahkan raksasa kita? Kapan kita harus membiarkan Tuhan yang mengalahkan raksasa itu? Saat kita tahu raksasa yang di depan kita tidak bisa kita kalahkan, kita serahkan ke Tuhan. Kalau Tuhan berkata, enggak, kamu yang harus maju, maka kita yang harus mengalahkan raksasa itu. Karena setiap kali Tuhan berkata, aku yang akan mengalahkan, maka dia yang akan mengalahkan. Tetapi kalau dia tidak berkata, aku yang akan mengalahkan, maka itu akan menjadi bagian daripada kita sebagai sebuah proses perjalanan di mana kita punya sebuah pengalaman mengalahkan raksasa, karena Tuhan mau bawa dan mengupgrade manusia roh kita untuk selalu naik ke atas. Dengan bisa mengalahkan raksasa ataupun sebuah pergumulan di dalam hidup kita akan mengajarkan kita sebuah kemenangan demi kemenangan. Orang yang tidak pernah mengalahkan raksasa di dalam hidupnya tidak pernah tahu kalau dia punya sebuah potensi dan kapasitas kekuatan manusia roh di dalamnya. Memang betul tidak semua raksasa Tuhan yang harus kalahkan. Tapi ada bagian di dalam hidup kita. Saya rasa itu jawabannya. Oke. Ya, saya kira cukup sampai sini dulu Bu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan jelas. Ini ada satu lagi apa ya? Terakhir Bu, ada lagi di chat room. Iya Bu. Iya, lagi baca Pak. Ya. Apakah masa ini adalah masa penampian kepada gerejanya yang sangat kurang dalam marturia dan diakonia? Ya, saya rasa, saya bukan saya rasa ya, tapi inilah masa dan waktunya, di mana orang yang berkata
orang yang kudus akan tetap kudus, orang yang cemar akan tetap menjadi cemar. Seperti firman Tuhan berkata, orang yang kudus akan semakin kudus. Dan orang yang cemar akan tetap menjadi cemar. Saya rasa itu firman Tuhan menjawab pertanyaan yang terakhir itu. Saya rasa itu aja, Pak. Oke, Bu Elisa bisa blessing kita dalam doa untuk pemberkatan, Bu, untuk penutup. Oh iya, oke. Sekali lagi hamba membawa setiap pelayan-pelayanmu yang setia ini, Bapak. Sungguh kami lepaskan berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Kami berdoa anugerah-Mu turun setiap kami pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Aku berdoa dan aku sungguh memintakan karunia untuk membedakan mana yang kehendak Allah yang sempurna, manakah kehendak-Mu yang terbaik buat setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan, ada karunia, kekuatan, anugerah dan berkat-Mu yang melimpah. Engkau sanggup menjaga, Engkau sanggup memelihara setiap kami. Tuhan, tambah-tambahkan roh pewahyuan, tambah-tambahkan roh anugerah pengertian dan pewahyuan buat setiap kami. Berkati BSB dan juga hamba Bapak Gembala, Bapak Wesley dan keluarga dan semua pelayan-pelayan yang ada. Amin. Biar bertumbuh, bertambah kuat Ya. di dalam pengajaran dan pewahyuan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sempurnakan malam ini. Tidak ada satupun yang sempurna, tetapi Engkau yang menyempurnakan dan Engkau yang menyempurnakan setiap kami. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata menjadi kuat dan diberkati. Keluar masuk semua akan sampai Tuhan. Engkau mendapatkan dan kehidupanmu. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami terima segala berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin.